wabarakatuh. Akhirnya bikin video ini juga ya, karena dulu sempet janji ke teman-teman semua aku bakal sharing via video terkait dengan pengalaman aku di kehamilan yang pertama dengan diagnosa TOUCH dan di kehamilan yang kedua reinfeksi lagi. Nah teman-teman, kenapa sih aku bikin video ini? Karena dulu ya, di tahun 2018 waktu hamil pertama, aku sempat posting di akun media sosial aku tentang diagnosa dokter di kehamilan aku yang pertama, yaitu infeksi TOUCH. Nah ternyata postingan aku tuh banyak banget teman-teman yang respon, yang kasih doa, yang kasih support gitu ya. Dan nggak sedikit juga teman-teman yang nanya langsung via DM dan juga messenger terkait dengan Mbak, selanjutnya gimana? Setelah diagnosa dokter ini pengobatannya seperti apa? Biayanya berapa? Apa aja sih yang Mbak jalanin gitu? Ternyata banyak banget teman-teman juga yang mengalami hal yang sama kayak aku. Aku nggak sendiri, kita nggak sendiri gitu ya. Dan di video kali ini insya Allah teman-teman akan dapat informasi yang kalian butuhkan terkait dengan tindakan dokter, terus juga pemeriksaan apa aja yang aku jalani, dan biayanya berapa, pengobatannya seperti apa begitu ya. Jadi teman-teman tonton aja video ini dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat pastinya. Tapi sebelum aku sharing, aku pengen ngucapin ke teman-teman semua yang mungkin memiliki riwayat yang sama dengan aku, para pejuang TOUCH gitu ya, untuk kita tetap semangat, saling support, karena tentunya kita tidak sendiri. Mari kita tanamkan di diri kita bahwa TOUCH itu tidak berbahaya, tapi yang berbahaya adalah ketika kita terus memikirkan infeksi ini dan justru memperparah keadaan kita. Jadi mari kita mulai berjuang untuk memperoleh keturunan yang sehat tentunya. Iya, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan TOUCH, ini adalah istilah yang sudah tidak asing lagi. Jadi banyak banget teman-teman di luar sana yang sudah tahu istilah ini. Ini merupakan kumpulan dari beberapa infeksi yang disingkat dalam istilah TOUCH. D-nya itu toxoplasma, O-nya odor infection. Ini merupakan infeksi-infeksi lain seperti HIV dan sipilis. Sementara R-nya itu adalah rubella, C-nya cytomegalovirus, dan H-nya herpes simplex. Dan TOUCH ini tidak hanya bisa mengenai gitu ya, atau menginfeksi ibu hamil, tapi juga anak kecil, pria juga bisa, terus orang tua juga bisa gitu ya. Namun atensinya ke ibu hamil karena memang efeknya lebih berbahaya gitu, bisa menular ke janin. Ya deh teman-teman, sekarang saya akan langsung sharing nih di kehamilan pertama saya dengan diagnosa TOUCH oleh dokter gitu ya. Jadi nikah kan tahun 2018, alhamdulillah dikasih cepet, menstruasinya cuma 2 kali kalau nggak salah, terus langsung hamil. Antusias dong ya, karena kita kan baru nikah terus dikasih langsung, itu alhamdulillah banget gitu ya, bahagianya luar biasa. Dan karena anak pertama jadi kita kontrolnya rutin tiap bulan, bahkan kalau misalnya lagi pingin banget lihat perkembangan babynya itu kita bisa kontrol 2 kali sebulan gitu ya sama suami. Nah terus keluhannya sih palingan morning sickness gitu ya, seperti biasa mual muntah, itu kayaknya udah nikmatnya orang hamil gitu, cuman itu keluhannya. Nah dan masuk ke trimester 2 nih teman-teman, mual muntahnya kan udah hilang, terus juga gerakan janinnya udah kerasa, gerakannya juga aktif banget gitu ya. Pokoknya bener-bener bikin kita yakin kalau kehamilan ini baik-baik aja gitu, nggak pernah ada kepikiran sedikit pun bakal ada masalah. Nah kemudian masuk ke usia 23 minggu, ini artinya 5 bulan lebih 3 minggu gitu. Aku ada sedikit keluhan keputihan gitu ya, tapi orang bilang sih kan normal aja gitu ya, pas hamil tuh ada keputihan. Tapi karena ini kehamilan pertama jadi agak was-was, terus juga karena masih kurang informasi kali ya, jadi kita mutusin buat kontrol. Tapi karena ini keputihan, kayaknya lebih nyaman kontrol ke dokter cewek, karena sebelumnya kan dokter aku cowok nih. Akhirnya cari dokter cewek, ketemu, dan kita kontrol langsung, konsultasi. Namun pas konsultasi ternyata dokternya nggak concern ke keputihan aku, ada masalah lain yang ditemukan. Pas di USG itu ada cairan di kepala janin aku gitu. Dokter juga udah jelasin bahwa di kepala janin itu memang ada produksi cairan, tapi kalau misalnya berlebih
ini nggak normal, ini bahaya gitu. Jadi kita obati dulu biar cairannya berkurang, dan kita evaluasi selama 1 minggu. 1 minggunya kontrol lagi ke sini, kata dokter waktu itu. Agak kaget ya, karena aduh, ada nih ternyata masalah gitu. Walaupun kita tetap kontrol minum vitamin dan yang lainnya, ternyata ada masalah nih di kehamilan aku. Dan jujur sih nggak tenang banget, walaupun suami support bilang tenang, berpikir positif aja. Tapi ya namanya kita was-was gitu ya teman-teman. Akhirnya kita pulang minum obat, dan nggak sampai seminggu ternyata baru 2 kali minum obat, bukan 2 kali, 2 hari maksudnya, 2 hari minum obat, ternyata ada cairan yang keluar dari jalan lahir gitu. Itu bukan ketuban sih kayaknya, karena warnanya juga bercampur gitu. Mohon maaf aku jelasin ya teman-teman. Jadi pernah nggak kalian masak mie pakai telur tapi telurnya diaduk? Nah, airnya jadi kayak gimana? Nah, itulah yang keluar dari jalan lahir, yang lumayan banyak lah. Akhirnya kita balik mau ke dokter yang kemarin tutup kan hari Sabtu. Akhirnya kita temuin dokter yang ketiga nih, dokter yang beda lagi, yang hebat juga. Di sana kita kontrol, ternyata dokter langsung bilang bahwa cairan di kepalanya ini makin banyak dan udah penuh. Terus dokter juga nggak mau kasih harapan palsu lagi. Jadi dokter menyarankan untuk anak ini segera dilahirkan secepatnya. Ya, nangis, iya dong nangis waktu itu, karena kaget banget gitu ya. Antusias kita di kehamilan yang pertama, bahagianya kita seketika itu langsung hilang gitu ya. Jadi karena dokter juga mungkin paham kondisi saya yang masih kaget di kehamilan yang pertama juga, akhirnya dokter kasih rujukan. Dokter bilang, saya kasih rujukan dan silakan dengarkan second opinion dari dokter lain. Habis dari dokter ini, kalau mau periksa lagi ke dokter lain silakan, yang penting saya puas gitu ya, saya yakin gitu maksudnya. Akhirnya iya, saya langsung terima. Saya ke Mataram karena dirujuk ke sana waktu itu. Berarti ini adalah dokter yang keempat di Rumah Sakit Islam Siti Hajar waktu itu. Ternyata hasilnya juga sama. Dokter juga menyarankan untuk segera dilahirkan, karena saat itu gitu ya, dokter melihat kalaupun misalnya dipertahankan itu juga nggak akan lama gitu. Dan kalaupun misalnya dipertahankan, kita nggak tahu kondisinya akan seburuk apa gitu, karena yang namanya infeksi gitu ya, infeksi virus terutama, karena infeksi virus ini kan kita nggak tahu perkembangan itu cepet banget, tiap detik berkembang, bukan tiap jam tapi tiap detik. Akhirnya dokter menyarankan untuk segera dilahirkan. Kemudian kita rembuk sama keluarga, akhirnya oke, kita mau ditindak tapi di Selong aja gitu ya, daripada di Mataram kan jauh gitu dan repot juga. Akhirnya kita balik ke Selong, kita balik ke dokter yang ketiga, dokter Dewa, ditindak dan dilahirkan di usia 6 bulan kurang beberapa hari. Nah, saat ditindak, aku ditindak oleh dokter Dewa di Rumah Sakit Umum Selong. Dan dokter Dewa bersikeras buat kita nggak perlu operasi, ini bisa dilahirkan normal, namun butuh kesabaran ekstra karena ini masih usianya 6 bulan kurang beberapa hari gitu ya. Jadi belum ada bukaan, ini juga anak pertama, jadi akan lebih lama lagi gitu. Cuman dokter Dewa bersikeras buat kita harus normal dengan beberapa tindakan gitu ya. Jadi aku masuk rumah sakit, aku di NISU beberapa kali sampai batasnya gitu ya, batas maksimal NISU. Terus kemudian menggunakan metode kateter Foley juga, baru bayinya lahir. Itu 5 hari di rumah sakit, bayangin, 5 hari di rumah sakit baru bayinya lahir. Alhamdulillah aku sehat ya, walaupun mungkin janin aku nggak sehat dan hanya bertahan selama kurang lebih 29 menit baru menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Selong waktu itu.
Dan di usia itu, usia 6 bulan lah ya 6 bulan, beratnya hanya 6 on. Jadi memang susah untuk bertahan hidup dengan bantuan apapun gitu. Setelah melahirkan dan tunggu masa nipas, setelah masa nipas selesai, aku balik lagi ke dokter Dewa buat kontrol dan dikasih rujukan, dikasih surat pengantar gitu ya buat pemeriksaan touch, karena kan dari awal memang ada cairan di kepala bayi dan ini diagnosanya infeksi touch. Akhirnya aku melakukan pemeriksaan touch lengkap di Mataram, laboratorium Podia waktu itu, karena dirujuk ke sana sama dokter Dewa, dan ternyata hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil pemeriksaannya, karena aku periksa IgG dan IgM untuk masing-masing infeksi, dimana memang kalau hasilnya positif IgG berarti kita pernah terinfeksi tapi di masa lampau gitu. Tetapi kalau misalnya yang positif adalah IgM-nya, berarti kita sedang terinfeksi saat ini juga. Kita langsung lihat hasil pemeriksaannya. Jadi, nah seperti yang dilihat di sini, bahwa yang positif adalah IgG rubella dan juga IgG CMV atau cytomegalovirus. Dengan titer kita lihat pertama, kalau yang lainnya negatif ya, jadi aku cuman positif di IgG rubella dan IgG CMV. Kita lihat titernya untuk IgG rubella. Nah, jadi titernya itu 1762. Ini tuh tinggi banget, karena untuk rubella jika titernya di atas 10 itu berarti positif, sementara ini 1762, jadi benar-benar jauh di atas 10. Nah, ini dia yang membuat pengobatan aku berjalan harus lebih lama karena titernya yang tinggi. Dan selanjutnya untuk titer IgG CMV ini konsentrasinya 28, dimana untuk CMV ini kalau misalnya angkanya di atas 6 berarti itu positif, sementara aku 28 dan positif. Itu dia. Nah, syukurnya adalah yang positif IgG-nya teman-teman gitu. Nah, jadi hasilnya seperti itu teman-teman. Titernya itu tinggi banget. Jadi nggak mungkin hamil lagi sebelum melakukan pengobatan dan juga terapi dengan titer setinggi itu gitu ya, sampai di atas 1000-an. Nah, akhirnya aku searching tuh, ada nggak sih dokter yang benar-benar pro touch gitu di Lombok ini gitu, supaya aku bisa berobat, bisa terapi dengan tuntas gitu ya. Dan akhirnya direkomendasiin lah dokter yang biasa begitu ya, kasih terapi ke para pejuang touch itu di Exonero. Iya, Dokter Susbanduro. Jadi aku periksa dan kontrol ke sana, melakukan pemeriksaan, dan memang setelah melihat hasil lab aku harus diterapi dengan obat-obatan selama kurang lebih waktu itu 1 tahun. Nah, untuk biayanya teman-teman, jadi sekali lagi aku infoin bahwa biaya dari masing-masing kita itu pasti berbeda tergantung dengan kondisi kita masing-masing. Nah, misal aku kan titernya tinggi banget nih, jadi otomatis pengobatannya juga akan semakin lama gitu ya, butuh waktu yang lebih lama dengan biaya yang pastinya juga lebih banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman titernya itu rendah dan hanya butuh pengobatan beberapa bulan saja, itu pasti biaya juga lebih sedikit gitu. Jadi ini aku akan bahas biaya yang aku keluarin aja ya. Ini sebagai gambaran buat teman-teman. Aku sampai catat biar teman-teman bisa dapat informasi yang jelas. Nah, jadi untuk pemeriksaan laboratorium touch-nya gitu ya, panel touch, ini aku kurang lebih habis biaya 3 juta lebih gitu. Karena aku ceknya lengkap. Toxoplasma, rubella, CMV, Helper simplex. Jadi itu lengkap aku cek. Beda nanti kalau misalnya teman-teman hanya dirujuk untuk melakukan pemeriksaan toxo aja gitu. Jadi beda lagi biayanya. Ya aku rinciin satu persatu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan baik itu toxo, rubella, CMV atau HSP,
Herpes Simplex itu ada dua yang kita cek, IgG dan IgM-nya. Nah ini biayanya juga berbeda. Jadi misalnya toksoplasma untuk IgM-nya saja kita biayanya 326.000. Untuk IgG-nya 326.000 juga. Jadi total untuk pemeriksaan tokso itu 652.000. Kemudian untuk rubella, IgM-nya 440.000, IgG-nya 389.000. Jadi ini lebih mahal dari tokso. Totalnya untuk rubella 829.000. Nah, untuk cytomegalovirus atau CMV, IgM-nya 450.000, IgG-nya 329.000. Jadi totalnya 779.000. Iya. Dan untuk herpes simplex juga IgM-nya 385.000, IgG-nya 385.000. Jadi totalnya 770.000 untuk herpes simplex. Itu dia. Jadi total keseluruhan yang aku keluarin 3.030.000 waktu itu. Nah, itu untuk harga di tahun 2018. Tapi di tahun 2021 atau mungkin di tahun 2022 ini juga sama. Artinya nggak jauh beda. Kalaupun misalnya ada penurunan sedikit atau ada kenaikan sedikit, tergantung nanti pihak dari laboratoriumnya begitu. Nah, satu informasi penting juga buat teman-teman. Jadi kemarin tuh aku dapat diskon sekitar 400.000 ya dari total 3 jutaan tadi itu, karena aku punya pertama member Alfamart, karena kebetulan laboratorium Prodia itu kerjasama sama Alfamart. Kedua juga kalian kalau misalnya memiliki kartu debit tertentu yang Prodianya bekerja sama dengan bank tertentu juga, nanti juga bisa dapat diskon gitu. Nah, terus juga pemeriksaan touch ini juga kan nggak cuma bisa di Prodia, tapi di beberapa lab juga yang dipercaya pastinya, dengan mungkin promo harga yang berbeda-beda. Silahkan kalian cari tahu juga. Nah, itu untuk pemeriksaan touch. Nah, untuk biaya pengobatan dan juga terapi yang aku lakukan setelah hasil labnya keluar itu, seperti yang aku bilang tadi, aku berobatnya di Exonero, di Dr. Susubanduro. Jadi waktu itu kan aku berobatnya 1 tahun gitu ya, 1 tahunan, dan harus rutin tiap bulan terapi, obat-obatan, dan juga pemeriksaan fisik serta konsultasi dokter itu sekali sebulan, dan menghabiskan biaya kurang lebih 2 juta per bulan selama setahunan lebih. Jadi itu nggak perlu kita hitung berapa biaya yang keluar. Ini juga tergantung kondisi teman-teman. Kalaupun misalnya cuma sekedar terapi obat untuk touch-nya, mungkin bisa konsul dokter dan tebus obat selesai. Tapi karena aku ada pemeriksaan fisik lainnya juga yang memang harus dilakukan setiap bulan, mengecek kondisi fisik aku, jadi aku habis biaya segitu gitu. Dan waktu itu dinyatakan terapinya sudah selesai, baru dokter bilang aman buat hamil lagi. Aku program yang kedua terus gitu. Nah, tapi mungkin untuk kehamilan aku yang kedua aku nggak akan cerita di video ini, aku ceritanya nanti di next videonya, karena ini udah panjang banget durasinya, takutnya nanti teman-teman bosen. Dan sekali lagi aku katakan bahwa touch itu mahal. Kenapa? Karena pertama, pemeriksaannya tidak ditanggung oleh BPJS. Itu juga sebabnya kenapa dokter tidak menyarankan untuk semua ibu hamil tes touch, karena mahal yang pertama ya. Dan pastinya yang disarankan atau dianjurkan adalah orang-orang yang kira-kira memiliki indikasi ke touch itu sendiri begitu. Dan karena mahal teman-teman ya, jadi silakan dari sekarang yang belum pernah terkena touch sama sekali untuk tetap menjaga kesehatan untuk terhindar dari infeksi touch ini. Jadi teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kalau misalnya ngomongin masalah makanan ini, aku sadar banget sih waktu hamil dan sebelum hamil memang aku orang penggemar junk food, jadi pola makannya memang tidak terlalu sehat begitu. Dan kemudian jaga kebersihan badan pastinya ya, untuk teman-teman selalu tetap berpikir positif, jangan stres-stres, dan juga periksa kehamilan rutin. Itu dia. Jadi jangan ngerasa kayak aduh aku sehat kok, nggak perlu periksa. Atau bahkan ada juga nih teman-teman yang bilang bahwa
semakin sering USG itu bahaya buat janin? Enggak sama sekali. Jadi berapa kali pun kita USG itu nggak akan pernah berpengaruh ke kesehatan janin ya. Jadi silakan rutin periksa kehamilan supaya tentunya terhindar dari masalah-masalah yang berbahaya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu masalahnya, dokter cepat kasih solusi dan penanganan pastinya buat teman-teman. Itu dia tadi teman-teman sharing aku hamil pertama dengan diagnosa TOUCH. Semoga tentunya di video ini teman-teman bisa dapat informasi yang kalian butuhin mungkin ya, yang selama ini mengidap TOUCH tapi terkendala biaya, belum melakukan pengobatan, atau mungkin terkendala waktu juga. Jadi kalau saran saya sih segera periksakan kalau memang sudah didiagnosa gitu ya. Dan pastinya selalu semangat buat para pejuang TOUCH. Sekali lagi, kita tidak sendiri pastinya ya, dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kuncinya adalah kita mau, berusaha, dan yakin. Oke, nanti di video selanjutnya aku akan sharing kehamilan aku yang kedua dan terapi lagi. Biayanya juga berapa. Nanti di next video sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.